Kalian pasti sudah familiar tentang apa itu tumbal. Konon dalam sebuah proyek, tumbal ini sering digunakan untuk memperkokoh sebuah bangunan. Seperti cerita yang akan aku kisahkan buat kalian dari sebuah akun Facebook bernama Nano Sutarno. Kisah ini menceritakan seorang pemuda bernama Rudi. Si Rudi ini punyalah Pak Lek. Namanya Pak Lek Yono. Nah, Pak Lek Yono ini berjanji akan membawa Rudi ke ibu kota untuk bekerja. Harusnya Rudi ini dijemput dalam 3 hari ke depan. Namun Pak Lek Yono ini tiba-tiba mempercepat pergian Rudi ke ibu kota. Karena si Pak Lek Yono ini takut kalau Rudi ini akan sendirian ke ibu kota. Ya udah, pamitlah si Rudi ini sama ibunya. Setelah 6 jam perjalanan, sampailah mereka ke ibu kota. Pak Lek Yono ini menyuruh Rudi untuk istirahat dulu. Besok baru Pak Lek kenalkan kamu ke rekan-rekan setim kita nanti. Dan keesokan harinya, sebelum si Rudi ini briefing, si Pak Lek Yono ini ngingetin ke Rudi, Rudi, kamu jangan sendiri ya deket-deket Pak Lek, karena kamu itu masih baru. Jadi si Pak Lek Yono ini seakan-akan takut banget ngebiarin Rudi ini sendiri. Udah lah ya kan, ngumpul lah mereka ini, tim-tim mereka. Mulailah si Pak Mandor ini mengabsen mereka. Beberapa saat kemudian si Rudi ini ngeliat ada seorang anak dipanggil, dan ternyata anak ini merupakan anak baru juga, sama kayak si Rudi. Bedanya, anak ini tidak punya tim, namanya Koko. Si Koko ini ternyata itu adalah anak dari pulau seberang. Jadi dia datang ke sini tuh kayak cuman berbekal restu dari orang tua dan berharap mendapatkan sesuap nasi di kota besar. Tak terasa mereka sudah 3 hari bekerja di sana. Tiba-tiba mereka disuruh untuk shift malam. Padahal biasanya anak baru ini cuman kerja sampai sore aja. Ada apa itu? Tahu kenapa ya? Malam itu tuh suara mesin lebih kencang daripada biasanya. Kenapa ini? Kenapa? Akhirnya nyampe di jam setengah 1 pagi. Gak tahu kenapa, entah itu sengaja atau enggak, Pak Mandor Karso ini menjatuhkan sebuah barang di dalam lubang. Dia teriaklah sama si Koko, Koko, tolong ambilkan barang itu. Si Koko kan masih anak baru ya, nurut-nurut aja lah pasti. Jadi dia turunlah ke dalam lubang itu buat ngambil barang yang jatuh itu tadi. Setelah si Koko ini masuk ke dalam lubang itu, Pak Mandor langsung memerintahkan beberapa orang untuk berkumpul di situ. Tiap dari mereka membawa satu benda di tangannya mereka masing-masing. Mereka tanpa rasa bersalah melempari si Koko yang ada di dalam lubang itu. Meskipun si Koko ini berteriak, mereka tidak menghiraukan, mereka tetap aja ngelempari itu si Koko. Si Rudi langsung tergerak hatinya untuk menolong si Koko itu tadi. Dia pengen lari ke tempat itu, tapi ditahan oleh Pak Lek Yono. Katanya, udah biarin aja, kamu di sini aja. Selang beberapa waktu si Pak Mandor ini memerintahkan mereka untuk mengecor lubang itu yang ada si Koko di dalamnya. Gila sih, Pak Lek ini kayak bilang, kamu rahasiakan ini ya. Tapi kita udah tahu juga sih ceritanya ini. Ini cerita siapa yang ceritain, kan disuruh rahasiain. Nah, itulah cerita dari si Rudi dan tumbal proyek ya. Kalau kalian percaya nggak sih adanya tumbal proyek ini? Dan penting nggak sih bagi sebuah bangunan itu membutuhkan tumbal? Kalau aku sih nyaranin ya, untuk sebuah bangunan yang kuat, kalian pakai aja lah material-material yang bagus gitu. Gak usah pakai tumbal-tumbalan. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di-skip aja. Jadi kalian yang mau bawain kisah horor dari Wawa, aku namanya Kim, dan Kim ini ingin berbagi pengalaman horor yang dialami oleh ibunya pada saat dia menjaga neneknya di sebuah rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu dapatlah kamar untuk 3 pasien, Wak. Jadi ada 3 ranjang gitu kan. Tapi malam itu cuman mereka aja nih pasiennya, dan dapat ranjang paling kiri dekat pintu. Suatu malam sekitar jam 1 malam, tiba-tiba neneknya Kim ini bangunin ibunya. Dok, ini ngapain kok ada suster jam 1 malam yang mau mandiin ibu, kata gitu kan. Ibu itu bangun, suster, nanti pagi aja lah mandiin ibu saya sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi kan bisa, masa tengah malam sih mandiin ibu saya, besok aja ya sus, katanya. Pergilah suster ini kan. Tapi yang anehnya, Wak, pada saat suster itu pergi, suara telapak sepatunya nggak kedengeran loh. Tapi yang ada kedengeran suara pintu itu buka nyet gitu pun. Itu pun suara pintu lama, itu bukan suara pintu modernnya rumah sakit gitu kan. Dah keluarlah suster itu.
Lalu keesokan malamnya terjadi hal yang sama juga, sekitar jam 1 malam tuh. Jadi waktu itu besok malamnya sekitar jam 1 malam terbangun lagi nih, Dok, ini kok ngapain suster jam segini mau ngambil darah ibu, katanya kan. Terbangun lagi mamanya, sus besok aja lah ngambil darahnya, lagi ngapain terus diambil darahnya terus sih, kata gitu. Orang tadi siang udah diambil, kata gitu kan. Udah besok aja, kata gitu. Udah keluar lagi suster, sama juga telapak kaki nggak kedengeran, suara pintu kedengeran, pun suara pintu lama nyet kayak gitu. Besoknya marah nih kan ibunya, mau komplain ke rumah sakit. Dokter, suster ini apa-apaan kok ada perawat jam 1 malam selalu ganggu masuk ke dalam, katanya mau ngasih perawatan, kan itu waktunya orang istirahat gitu. Heran lah suster di sana kan. Hah? Nggak ada bu, kami pelayanan stop sampai jam 11 malam aja, nggak ada lagi pelayanan habis itu, karena semuanya kami ini pada di ruang perawat, nggak ada sama sekali pelayanan ya bu ya. Akhirnya, nah masa iya, orang saya lihat jelas kok, ibu saya juga lihat. Baru tiba-tiba perawat di sana ngomong, Bu, jangan-jangan itu adalah arwah dari suster yang pernah bunuh diri di sini karena ada skandal sama dokter, dia hamil gitu karena dia bunuh diri, dan dia bunuh dirinya di ruang perawat bu, pas sekali di samping ruangnya ibu. Oh gitu. Baru tiba-tiba teringat lagi nih mamanya Kim, dulu aku pernah lihat ada suster muka rata tuh di dalam ruangan itu juga, tapi waktu itu langsung disentil sama pasien yang memang lagi ada di situ, sentil sama kertas gitu. Gak usah dilihat, saya udah sering kok ngeliat dia di sini mondar-mandir. Jadi kemungkinan itu adalah arwah si suster gentayangan itu, Wak.